Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saat menghadapi situasi itu, Chu Feng hanya bisa dengan tenang tersenyum. Karena memang terlalu banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Berapa banyak orang yang mengerti kebenaran tentang sebuah masalah. Dan yang disebut karakter keadilan, itu adalah kebohongan orang-orang tertentu. Namun berapa banyak mata orang yang dibutakan oleh mereka. Karena itulah, ia tidak lagi peduli dengan pendapat dunia ini, karena orang-orang di dunia yang bodoh ini. Mereka tidak dapat menentukan mana kebenaran, dan mana kebohongan. Jadi, dia hanya peduli pada orang yang dia sayangi. Dia, Chu Feng, tidak hidup untuk kehidupan dunia. Dia hidup untuk dirinya sendiri, dan orang-orang yang dekat dengannya. Jadi, bahkan jika semua orang di dunia mati, apa hubungannya dengannya? Dia hanya melakukan hal-hal yang dia rasa benar, dia hanya melakukan hal-hal yang dia sukai. Jika orang-orang di dunia merasa bahwa tindakan Chu Feng tidak benar, dan memandang Chu Feng sebagai orang jahat, namun Chu Feng tetap merasa bahagia, dan dia hanya akan mengakui bahwa dia adalah orang jahat. Bas-bas. Tiba-tiba saja di langit yang tenang di sekitar Chu Feng, garis-garis cahaya biru tiba-tiba muncul. Rantai formasi spiritual tebal yang tak terhitung jumlahnya muncul ke udara, dan dikelilingi dari segala arah. Dengan hanya berkedip, mereka mengunci Chu Feng dan Ziling di dalamnya. Itu adalah formasi besar. Ini adalah formasi spiritual yang sangat kuat, yang membutuhkan kekuatan gabungan dari banyak spiritualis dunia jubah biru agar dapat diselesaikan. Setelah formasi spiritualis itu diletakkan, puluhan tokoh juga langsung muncul. Mereka muncul dalam garis pandang Chu Feng dan Ziling, dan orang-orang itu semua ada di ranah surga. Bahkan ada beberapa di tingkat 4 dari ranah surga, dan mereka semua mengenakan pakaian dinasti Jiang. Sial, pada saat itu Chu Feng secara tersembunyi mengutuk, karena apa yang mereka lakukan terlalu cepat. Hampir pada saat yang sama ia bereaksi terhadap semua yang terjadi, dan pelariannya sudah disegel. Ini sudah jelas, mereka sudah mempersiapkannya sejak awal, dan metode mereka benar-benar sangat berkelas. Dia bahkan tidak mendeteksi jejak ketidaknormalan, dan sebab itulah keduanya tidak bisa menghindarinya. Chu Feng, Ziling, apakah kalian berdua tahu, mengapa kami perlu menangkap kamu? Ucap seseorang. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua segera muncul. Rambutnya seputih salju, matanya seperti elang, dan auranya sama dengan kepala dari beberapa kekuatan besar, yang berada di tingkat kelima ranah surga. Satu di tingkat kelima dari ranah surga, beberapa di tingkat keempat dari ranah surga, dan puluhan ahli lain berada di ranah surga. Formasi itu benar-benar terlalu kuat. Menghadapi sesuatu seperti itu, dengan kultivasi Chu Feng saat ini, dia jelas-jelas merasa sedikit tidak berdaya. Menyingkirlah, karena kalau tidak, kamu semua akan mati di sini, ucap Ziling. Namun dalam situasi seperti itu, Ziling tidak takut sedikit pun. Pupilnya yang berwarna ungu segera muncul, dan lapisan asap berwarna ungu langsung mengelilingi tubuhnya. Dia tanpa ragu segera melepaskan kekuatan tubuh ilahinya. Pada saat itu, ketika kekuatan tubuh ilahi muncul, seluruh sikap Ziling menjadi sangat berbeda. Meskipun kultivasinya hanya berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, ketika dia berdiri di sana, dia memancarkan suasana yang tidak dimiliki orang lain, dan seolah-olah dia adalah raja daerah itu. Dalam hal penampilan luarnya saja, dia lebih unggul dari semua ahli dinasti ranah surga. Metode yang sangat kuat. Kekuatan ini yang sama sekali berbeda dari yang lain. Sepertinya kamu telah mengembangkan teknik misterius terlarang, dan kamu bahkan mengolahnya dengan sangat baik. Dengan bakat yang begitu bagus, bahkan jika kamu biasanya berkultivasi, kamu akan memiliki masa depan yang hebat. Tetapi sayangnya, kamu malah berjalan di jalan yang salah. Ini benar-benar memalukan. Ucap pria tua berambut putih itu tersenyum sambil menatap Ziling. Meskipun dia merasa sedikit kagum dengan perubahan Ziling, tetapi dia tidak terlihat panik.
Malahan sebaliknya, selalu ada senyum ringan yang mendominasi di sudut mulutnya, seolah-olah dia selalu merencanakan dan mengendalikan situasinya. Pada saat yang sama, dia juga menggelengkan kepalanya dengan kasihan. "Jika kamu tidak bergerak, itu berarti kamu ingin mati," balas Ziling. Namun sayangnya, Ziling saat ini juga tidak membuang banyak kata-katanya. Dengan pikirannya, asap berwarna ungu itu seperti binatang buas yang kejam dan ganas. Dengan semburan tangisan, ia terbang menuju rantai formasi spiritual di sekitarnya, dan asap itu ingin membuka formasi tersebut. "Hanya level 9 dari ranah mendalam, tapi kamu benar-benar ingin melebih-lebihkan dirimu sendiri," ucap orang lain. Namun, menghadapi serangan Ziling, orang-orang dari dinasti Jiang tidak takut sedikit pun. Mereka bergerak pada saat yang sama, dan dengan formasi khusus itu, kekuatan surga yang tak terbatas menjadi dinding kedap udara, dan langsung mengelilingi Ziling dan Chu Feng. Berhenti. Namun dalam sekejap, kedua belah pihak yang bersiap untuk menggunakan serangan yang kuat untuk bertukar pukulan, teriakan keras seorang wanita tiba-tiba terdengar dari langit. Dan setelah mendengar suara itu, para ahli dinasti Jiang buru-buru menghentikan serangan mereka, dan membubarkan formasi spiritual yang ada di udara. Melihat itu, alis Ziling sedikit terangkat, dan matanya yang berwarna ungu nan indah kembali ke keadaan semula. Lalu pada saat yang sama, asap berwarna ungu yang mengelilingi tubuhnya juga kembali. Pada saat itu, Chu Feng bergeser ke udara dan berhenti di depan Ziling. Dia menempatkan kecantikan dengan temperamen yang keras itu di belakangnya. Dia melakukan itu karena dia tahu bahwa, bahkan jika pria tua berambut putih itu tidak kuat, wanita yang berteriak keras tadi adalah karakter yang paling sulit untuk diurus. Memang benar, tak lama setelah teriakan sengit itu terdengar, celah terbuka di rantai formasi spiritual yang tersegel. Dan dari celah itu, seorang wanita berpakaian emas yang tinggi, serta memiliki bagian depan dan belakang yang menonjol, dan juga memiliki sedikit warna ungu itu mulai berjalan masuk. Usia perempuan itu tampaknya baru saja melewati 20, dan meskipun penampilannya tidak bisa dikatakan sangat indah, tapi dia sama sekali tidak buruk. Namun di depan Ziling, kecantikan kecil yang luar biasa ini, dia tampaknya biasa-biasa saja. Tapi sosoknya sangat bagus. Tubuhnya juga mengeluarkan udara yang berbeda dari orang banyak. Pesona uniknya membuat orang merasa sangat nyaman, itu ketika mereka memandanginya. "Putri," ucap orang-orang. Pada saat itu di dalam formasi, suara seperti guntur terdengar dari para ahli dinasti. Ketika ahli ranah surga menghadapi penampilan dari perempuan muda itu, mereka semua tidak bisa untung tidak berlutut untuk menyambutnya. Ekspresi kecil muncul di wajah mereka, dan bahkan pria tua berambut putih dengan kultivasi di tingkat kelima ranah surga, itu tidak terkecuali. Pada saat itu, identitas wanita itu juga telah dikonfirmasi. Ini sudah jelas, dia adalah jenius nomor 1 dari dinasti Jiang, yaitu Jiang Yini. Kultivasi tingkat ke-6 ranah surga, sebanding dengan tetua tertinggi Sekte Dewa Api. Namun sayangnya, tetua tertinggi Sekte Dewa Api telah berkultivasi selama puluhan tahun. Umurnya juga sudah hampir 100 tahun, itu saat berada ia di tingkat ke-6 ranah surga. Sedangkan wanita itu, dia baru berusia 20 tahunan, tetapi dia sudah memiliki prestasi saat ini. Itu bisa dilihat, bahwa bakatnya benar-benar luar biasa. Di depannya, Jie Qingming atau Su Zongyu tidak akan berani menyebut diri mereka sebagai jenius. "Tetua, mundurlah. Aku memiliki beberapa hal yang ingin aku obrolkan sendiri dengan Brother Chu Feng," ucap Jiang Yini sambil melambaikan tangannya. "Sesuai keinginan Tuan Putri," balas pria tua itu. Sebagai tanggapan, tidak satu pun pakar dinasti Jiang yang berani menentang kata-katanya. Mereka buru-buru melepaskan rantai formasi spiritualnya, dan mereka dengan tertib berdiri di cakrawala yang jauh. Kemudian pada saat itu Chu Feng sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun rantai formasi spiritual yang sangat kuat tidak ada lagi di sana, dan puluhan ahli ranah surga semuanya juga mundur, dan meninggalkan seorang wanita muda lajang di depan mereka.
Chu Feng tahu bahwa wanita yang bernama Jiang Yini kemungkinan bahkan lebih berbahaya, dan juga lebih menakutkan daripada pembentukan rantai formasi dari puluhan ahli dinasti di ranah surga. Chu Feng, apakah kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Jiang Yini bertanya dengan acuh tak acuh. Oh, apakah semuanya dilakukan sendiri? Jika kamu ingin membunuh atau memotong, lakukan saja padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan Ziling, balas Chu Feng. Chu Feng, kamu, seru Ziling. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah kecil Ziling langsung berubah, dan dia tidak bisa menekan rasa cemasnya. Dia sebenarnya ingin menonjol untuk mengatakan sesuatu, tapi tangannya dengan erat diraih oleh Chu Feng, dan dia ditarik kembali olehnya. Pada saat itu juga, karena alasan tertentu, Ziling secara naluriah mengambil kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Seolah tidak peduli seberapa kuatnya dia, ketika dia berada di samping Chu Feng, dia hanya bersedia menjadi gadis kecil yang penurut. Chu Feng, oh Chu Feng, kamu sepertinya benar-benar tidak percaya. Alasan mengapa aku mencari kamu adalah, itu bukan untuk menghukum kamu atas kejahatan kamu, ucap Jiang Yini. Pada saat itu, Jiang Yini tidak bisa membantu menutupi mulutnya dengan tangannya dan tertawa. Bukan itu, seru Chu Feng dengan terkejut. Chu Feng dengan ringan mengerutkan keningnya, dan matanya menjadi ganas. Melihat penampilannya, sepertinya dia memiliki tujuan lain. Tentu saja tidak. Apakah kamu berpikir, bahwa sedikit kekuatan kecil itu layak bagi aku untuk mengumpulkan begitu banyak orang? Sebenarnya, alasan mengapa aku mencarimu kali ini adalah, itu untuk berterima kasih, kata Jiang Yini. Apa? Terima kasih? Seru Chu Feng. Chu Feng benar-benar bingung dengan kata-katanya. Dia tidak berhubungan dengan dinasti Jiang, jadi mengapa mereka perlu berterima kasih padanya? Selain itu, apakah benar-benar ada kebutuhan, untuk mengumpulkan begitu banyak orang untuk berterima kasih padanya? Pada awalnya di Tousan Monster Mountain, kamu telah menyelamatkan adikku, dia adalah Jiang Wuxiang. Jika bukan karena kamu, dinasti Jiang aku bisa sangat mungkin kehilangan jenius dengan garis keturunannya, yang terpadat dalam ribuan tahun ini. Adik aku Jiang Wuxiang, dia adalah harapan dinasti Jiang aku. Dia juga merupakan harga diriku. Jadi, sama sekali tidak boleh ada sesuatu yang terjadi padanya. Orang yang menyelamatkannya setara dengan orang yang aku, Jiang Yini, untuk disyukuri. Aku minta maaf karena menggunakan metode ini untuk bertemu denganmu, tetapi aku tidak punya cara lain. Karena perselisihan kamu dengan klan Jie beserta kekuatan lain, dan juga karena hubungan kerjasama yang dinasti Jiang aku miliki dengan klan Jie serta kekuatan lainnya, maka aku tidak bisa mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah pahlawan Jiang dinasti aku, jadi aku hanya bisa secara pribadi mencari kamu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika dinasti Jiangku menjanjikan klan Jie dan kekuatan lain untuk membunuhmu, kami sama sekali tidak akan melakukan apapun padamu. Ini adalah sedikit perasaan penghargaan aku. Maka terimalah rasa penghargaanku ini, ucap Jiang Yini. Saat dia berbicara, Jiang Yini melemparkan kantong penyimpanan, dan mendarat di tangan Chu Feng. Segera setelah itu, Jiang Yini berbalik dan pergi. Tetapi setelah berjalan beberapa meter dia tiba-tiba berhenti, lalu memutar kepalanya, kemudian tersenyum, dan berkata kepada Chu Feng dan Ziling. Lady Ziling memang tak tertandingi dalam hal kecantikan. Dia memang kecantikan nomor 1 di benua 9 provinsi. Dan di masa depan, dia benar-benar akan tak tertandingi oleh siapapun. Saudara Chu Feng, ingatlah untuk menghargai wanita yang luar biasa itu, yang bersedia untuk tinggal di sisimu. Tunggu dulu, dinasti Jiang kamu benar-benar tidak akan menyelidiki lebih jauh kan, karena bagaimanapun, 6 kekuatan besar adalah bawahan dari dinasti Jiang kamu. Jadi dengan membunuh murid sekte mereka, apakah itu sama saja dengan membunuh orang-orang kamu? Tiba-tiba saja Chu Feng bertanya dengan cermat. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, senyum Jiang Yini menjadi lebih menyilaukan. Dan setelah itu dia berkata, itu hanyalah pikiranmu saja. Tetapi di mata dinasti Jiang aku, hanya orang-orang dari klan aku saja yang menjadi milik kami.
Sedangkan orang lain, mereka akan tetap selamanya menjadi orang luar, balas Jiang Yini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Yini segera melompat. Dan ketika rok panjang berwarna emasnya berkibar, dia menembak ke arah cakrawala yang jauh. Pada saat itu, Chu Feng juga bisa melihat para ahli dinasti Jiang yang berdiri di cakrawala yang jauh, mereka berjalan di udara untuk mengejar Jiang Yini. Dan orang-orang dari dinasti Jiang benar-benar pergi. Mereka mengirim begitu banyak orang untuk menemukan kami, dan itu sebenarnya hanya untuk berterima kasih. Ucap Ziling sambil memandang Chu Feng. Bahkan sampai sekarang dia masih merasa tidak percaya, tetapi dia harus mengakui bahwa memilih untuk menyelamatkan Jiang Wuxiang saat itu, ini jelas-jelas merupakan keputusan yang tepat. Jika kamu yang menghadapi bahaya, maka seseorang datang dan menyelamatkanmu. Aku percaya bahwa kamu juga akan seperti dia, dan akan memikirkan cara untuk menemukan orang itu untuk berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkannya. Chu Feng tersenyum, lalu membuka kantong penyimpanannya. Setelah membuka kantong penyimpanan tersebut, mata Chu Feng tidak bisa untuk tidak menyala, dan dia melebarkan mulutnya karena takjub. Dia berkata dengan wajah penuh kejutan. Mungkinkah ini? Seru Chu Feng. Melihat ekspresi kaget Chu Feng, Ziling juga buru-buru memindahkan pandangannya. Dan ketika dia melihat Chu Feng mengeluarkan bunga putih salju berbentuk bulat, yang bahkan tidak memiliki diameter 1 inci, dan Ziling secara langsung sangat gembira. Dia dengan bersemangat juga berkata, ini adalah oil obat surga, dan pil obat surga ini juga berkualitas tinggi. Ini adalah hal yang sangat berharga dan langka. Dari apa yang aku dengar di benua 9 provinsi, hanya dinasti Jiang sajalah yang bisa menumbuhkan pil obat surga seperti ini. Kekuatan dari satu pil obat surga berkualitas tinggi saja, itu sebanding dengan 1000 manik-manik mendalam. Ucap Ziling. Apakah itu benar? Ini berarti bahwa untuk berterima kasih kepada aku karena telah menyelamatkan nyawa adik laki-lakinya, Jiang Yini memberi aku 1 juta manik-manik mendalam dalam bentuk pil obat surga, tanya Chu Feng. Dari apa yang terlihat, itu memang benar. Meskipun Ziling juga merasa itu tak terbayangkan, tapi kebenarannya saat ini memanglah seperti itu, balas Ziling. Setelah itu, Chu Feng dan Ziling kembali ke gua gunung tempat mereka beristirahat sebelumnya. Setelah periode waktu tertentu, orang-orang dari dinasti Jiang memang tidak muncul. Chu Feng memperbaiki semua pil obat surga itu, dan dia merasa bahwa dantiannya jauh lebih penuh. Tetapi masih ada jarak yang sangat besar untuk menerobos. Menghadapi hasil itu, Chu Feng benar-benar memiliki beberapa keinginan untuk mengutuk guntur ilahinya. Hampir 2 juta manik-manik mendalam telah dikonsumsi, tetapi masih ada jarak yang sangat besar jika dia ingin menembus ke tingkat 7 dari ranah mendalam. Menurut perkiraannya, dia masih membutuhkan setidaknya 3 juta manik-manik mendalam untuk meningkatkan kultivasinya. Itu benar-benar terlalu konyol. Sebanyak 5 juta manik-manik mendalam, itu bisa dikatakan sebagai aset akumulasi 1000 tahun oleh sekte tingkat puncak, yang ada selama 1000 tahun di benua 9 provinsi. Dengan jumlah seperti itu, berapa banyak generasi ahli ranah surga yang dapat berkembang? Namun untuk Chu Feng sendiri, dia masih tidak dapat menembus ke level 7 dari ranah mendalam. Dengan beberapa perhitungan, jika Chu Feng ingin melangkah ke ranah surga, itu hanya akan menjadi mimpi yang sangat bodoh. Kemungkinannya bahkan dinasti Jiang saja, itu tidak memiliki sumber daya kultivasi yang dapat membantu Chu Feng memasuki ranah surga. Karena jumlah itu pasti akan sangat menakutkan, Chu Feng sendiri bahkan akan dibuat pusing karena memikirkannya. Melihat bahwa Chu Feng sangat kesal, Ziling yang biasanya agresif langsung menjadi ramah dan lembut. Dia berkata kepada Chu Feng, kakek aku telah mengatakan, bahwa untuk seseorang yang memiliki garis keturunan, semakin banyak sumber daya kultivasi yang dibutuhkan, maka akan semakin kuat mereka. Di masa depan, prestasi mereka juga akan lebih besar. Jadi kamu harus bahagia, karena ini berarti garis keturunan yang kamu warisi benar-benar sangat tinggi. Mungkin masa depan kamu bahkan jauh lebih besar dari aku. Ucap Ziling.
Menghadapi kata-kata Ziling, Chu Feng hanya bisa menganggapnya sebagai hiburan. Lagi pula, kakeknya melihat itu di beberapa buku kuno, dan hal-hal yang dinyatakan di sana tidak dapat dibuktikan sebagai fakta. Selain itu, bahkan jika hal-hal yang dicatat dalam buku-buku itu benar, jika dia tidak dapat mengumpulkan sumber daya kultivasi yang begitu besar, Chu Feng masih akan merasa kesulitan di ranah tertentu. Apa gunanya, bahkan jika dia memiliki potensi yang lebih besar? Di saat seperti itu, si ratu yang bisa merasakan perubahan dalam hati Chu Feng, dia akan selalu melompat keluar pada saat seperti ini dan berkata, "Apa yang kamu khawatirkan? Dunia ini sangat besar, dan ada sumber daya kultivasi di mana-mana. Lagi pula, apakah kamu lupa siapa kamu ini? Kamu adalah seorang spiritualis dunia. Selain itu, kamu bahkan seorang spiritualis dunia yang membuat kontrak dengan aku. Untuk spiritualis dunia, apakah sumber daya kultivasi menjadi masalah? Bagi seorang spiritualis dunia yang perkasa, tidak ada akhir dalam menemukan sumber daya kultivasi. Serta tidak ada akhir dalam menggunakannya. Selama kamu memasuki level 7 dari ranah mendalam dan menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku akan mengajarimu metode pencarian sumber daya, itu untuk mencari objek kultivasi aneh yang tersembunyi di dunia, dan menjamin bahwa kamu tidak akan memiliki masalah karena sumber daya kultivasi. Namun pada saat itu, aku hanya akan khawatir bahwa kamu akan terlalu membosankan, dan menyia-nyiakan kemampuan baik yang aku berikan kepada kamu ini. Itu karena ketidakmampuan kamu untuk mencapai ranah kultivasi yang memuaskan," ucap si ratu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.